Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Niki Sirait dan Bribka Violivia kembali menemani Anda dalam catatan seputar investigasi CSI, program kerjasama antara Raja Wali Televisi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi ingat pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan pemirsa, selain saya dan Bribka Vi juga akan bergabung di studio Ibtu Aziz yang akan memberikan analisisnya. Ini soal peraturan untuk menilang pemotor yang berteduh di flyover atau kolong jembatan begitu, dan ini masih dikeluhkan oleh para pemotor dan analisisnya akan dijelaskan oleh Ibtu Aziz. Namun terlebih dahulu kita simak 3 informasi utama di CSI hari ini. Selain menjadi korban kejahatan, kaum wanita terlibat serangkaian tindak kriminal. Pemirsa, polisi membongkar sindikat perdagangan obat kuat ilegal. Berpura-pura akan pulang kampung, 2 warga negara Tiongkok menipu warga Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, kita awali berita pertama dengan kasus buang bayi. Seorang ibu di Tasikmalaya, Jawa Barat tega membunuh bayinya yang masih berumur 1 hari. Ya, ini lebih keji lagi, korban dibunuh dengan dikubur hidup-hidup di pekarangan rumah kosong di dekat tempat tinggalnya. Kejahatan, meski ditutupi dengan sangat rapi, akan senantiasa meninggalkan jejak. Sebaris pameo dunia kriminal yang cocok menggambarkan kasus pembunuhan bayi yang dilakukan SR, ibu muda warga Sukasari, Kecamatan Puspasahiang, Kabupaten Tasikmalaya. SR tega membunuh anak yang lahir dari rahimnya sendiri yang masih berumur 1 hari. Bayinya dikubur hidup-hidup di pekarangan rumah kosong dekat rumah pelaku. Kasus ini terbongkar bermula dari warga yang mencium bau busuk. Di pekarangan rumah kosong itulah ditemukan gundukan tanah mirip makam. Warga menggali gundukan tanah tersebut dan ditemukan jasad bayi. SR diamankan polisi, namun karena kondisinya sakit, SR dirawat intensif di instalasi gawat darurat di RSUD Kabupaten Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Irfan Wahab untuk CSI, Raja Wali Televisi. Ya, kasus ibu bunuh bayi yang baru dilahirkan ini ditangani oleh Polsek Puspahiang, Jawa Barat ya. Jasad bayi langsung diotopsi untuk mengetahui dengan cara apa bayi malang itu dibunuh ibunya. Nah, lalu apa hal yang melatar belakangi SR tega membunuh bayi yang lahir dari rahimnya sendiri? Ini dia jawabannya. Dugaan begitu, motif jelasnya apa Pak? Pertegas lagi Pak. Ini hanya dugaan, ini hasil hubungan gelap dan mungkin malu di punya anak hasil hubungan gelap, makanya diduga ini dibunuh terlebih dahulu. Oke, siap. Itu tadi menurut polisi yang mengungkapkannya itu karena bayi hasil hubungan gelap. Jadi pemirsa harus hati-hati ya. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan anak semestinya dirawat, dikawal tumbuh kembangnya begitu ya. Baik pemirsa, ini kita beralih ke informasi lain. Ya, ini tingginya jumlah pengangguran di Indonesia bagi pelaku kejahatan merupakan celah untuk beraksi. Karena itu pemirsa jangan mudah tergiur mendapat tawaran bekerja di luar negeri. Nah, apa yang dialami belasan para pencari kerja di ibu kota ini menggambarkan betapa pelaku menyiapkan skenario kejahatan secara matang. Anda tidak menduga jika sindikat kejahatan ini dipimpin wanita muda. Bukan hanya musik K-pop yang membuat masyarakat Indonesia memalingkan perhatian ke Korea Selatan. Negeri gingseng ini menjadi magnet tersendiri bagi TKI mengais rejeki. Wanita muda berinisial MM ini paham betul bagaimana para pencari kerja memburu lowongan pekerjaan di Korea Selatan. Dia demikian rinci menyusun aksi kejahatannya. Operasional MM diawali dengan mengontrak rumah sekaligus kantor fiktif di Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia menyewa tukang las untuk memberi materi persiapan menjadi tukang las di Korea Selatan. Para korban memang dijanjikan dipekerjakan di galangan kapal di Korea Selatan sebagai tukang las. Setiap korban dikutip biaya administrasi dan pelatihan puluhan juta rupiah. Modusnya, tersangka mengaku sebagai konsultan direktur PT Duta Utama Artayasa yang bisa memberangkatkan tenaga kerja ke Korea dengan jalur belakang dan resmi. Polisi menyita barang bukti termasuk 10 lembar kualifikasi juru las,
6 paspor, 2 buku rekening Bank Mega atas nama MM, dan 1 bundel fotokopi akta perusahaan fiktif yaitu PT Duta Utama Artayasa. Namun tersangka beralibi dirinya juga korban penipuan koleganya di Korea Selatan. Saya juga korban, Pak. Apa yang benar? Kira nipu lagi. Yang benar apa yang benar? Korban akhirnya nipu lagi. Karena uangnya kan diambil sama orang Koreanya, bukan saya. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu Mary? Gimana, Bu? Merasa tipu gimana, Bu? Ibu kena tipu akhirnya nipu lagi. Uangnya bukan di saya, Pak. Uangnya di orang Koreanya, bukan di saya. Iya, tapi Ibu nipu orang lagi. Saya bukan nipu. Terus, Ibu merasa ditipu juga? Iya. Dalam rilis yang digelar tim Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya, total kerugian 8 korban mencapai 262 juta rupiah. Dari Jakarta, Arina Marisa Trihartomo, Rajoli Televisi. Berita yang akan kita tayangkan yang satu ini menunjukkan bahwa modus kejahatan terus berubah sesuai perkembangan zaman. Pelakunya tidak hanya kalangan pria. Ya, kawanan wanita penjamret yang kami bahas berikut ini dipimpin oleh seorang wanita pria ya atau biasa disebut waria. Mereka menyasar sejumlah pusat perbelanjaan. Dua dari 5 wanita menangis saat digelandang di Mapolres Ternate. Mereka merupakan komplotan pencopet yang biasa beraksi di pusat perbelanjaan. Sementara seorang tersangka lain, waria berinisial AF, menjadi otak pencopetan. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan banyak laporan warga yang kehilangan barang berharga seperti ponsel dan dompet saat berbelanja di mal. Polisi kemudian memeriksa kamera CCTV yang ternyata merekam aksi para pelaku. Modusnya, beberapa pelaku mengalihkan perhatian korban dengan banyak pertanyaan, sementara pelaku lain sebagai eksekutor. Setelah berhasil mencopet, para pelaku meninggalkan korban dengan cara berpencar. Dari rekaman inilah, polisi menangkap pelaku di sejumlah tempat berbeda. Dan mereka beroperasi dengan cara berdua atau bertiga. Kadang masuk ke pasar, kadang masuk ke pertokoan. Karena biasanya ibu-ibu kita ini ada yang belanja, menaruh barang-barang berharga di tas. Selain menangkap 6 tersangka, polisi juga menyita barang-barang hasil curian sebagai barang bukti. Pihak kepolisian juga saat ini tengah mengejar 2 orang lainnya yang diduga menjadi pimpinan dan mentor ke-6 orang ini. Sementara jaringan terbesar kelompok ini disinyalir ada di Manado, Sulawesi Utara. Dari Ternate, tim liputan untuk CSI, Rajoli Televisi. Ya pemirsa dan juga Afi, sejumlah berita pembuka di awal pertemuan kita siang ini menjadi salah satu bukti bahwa wanita tidak lagi hanya sebagai objek atau sasaran kejahatan, melainkan sebagai pelaku kejahatan. Pertanyaannya, apakah ini bisa disimpulkan lemahnya penegakan hukum sehingga kaum wanita pun berani berbuat jahat atau ada faktor lainnya? Ya, ini akan menjadi kajian kami di kepolisian. Tentu banyak faktor yang menyebabkan seseorang berbuat jahat, dari persoalan ekonomi hingga gaya hidup atau motif lain. Tapi kalau disebut pelemahan hukum itu hanya asumsi ya. Sesuai tugasnya kami dan rekan-rekan di kepolisian lain akan terus menegakkan aturan, menegakkan hukum. Baik, ini di kepolisian sendiri ada unit khusus tidak untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh wanita? Ya, ini jika kejahatan pidananya dilakukan oleh seorang wanita, tentu kami kan juga punya petugas polisi wanita yang melakukan penyelidikan. Namun untuk kegiatan seperti melakukan penggeledahan terhadap korban atau terhadap pelaku kejahatan wanita, tentu saja ada polwan yang bertugas di sana. Dan jika pelakunya atau korbannya adalah korban kekerasan seksual, itu tentu yang memeriksa adalah polwan. Baik, satu pertanyaan terakhir dari saya, ini seperti apa Afi memandang ini kasus-kasus kejahatan yang pelakunya wanita begitu Afi? Ya, ini berarti kemungkinan besar karena faktor ekonomi ya, atau juga faktor gaya hidup yang ingin cepat mudah mendapatkan uang secara gampang namun tidak dengan hal yang positif. Oh baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini kejahatan jalanan bisa menimpa siapa saja, bahkan selebriti sekalipun. Kali ini ada curhat pemain film yang juga penyanyi Poppy Sofia yang lebih dari sekali menjadi korban penjamretan. Ya, hal ini dialami Poppy Sofia saat berjalan kaki menuju Terminal Senen, Jakarta Pusat untuk naik angkutan umum. Simak selengkapnya curhat Poppy Sofia dalam segmen Kriminal dan Selebritis.
lagu berjudul Kupu Biru yang dirilis tahun 2012. Di lagu ini, Slank berduet dengan Poppy Sofia dan Yuyun Arfah. Bagi Poppy Sofia, ini kebanggaan tersendiri mengingat sejak remaja, perempuan 31 tahun ini telah menjadi penggemar Slank. Sejak duet dengan Slank pula, sosok Poppy Sofia mulai dikenal banyak orang. Tawaran untuk menyanyi dan main film semakin banyak. Poppy tentu bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Pasalnya, dibandingkan dulu, hidupnya cukup susah. Bahkan saat kuliah, Poppy sempat kecopetan saat menuju terminal untuk naik angkutan umum. Gak tau gimana pas saya tuh tiba-tiba sobek aja bawahnya gitu. Jadi saya pakai backpack. Memang sebenarnya udah diingetin sama teman-teman saya kalau lewat terminal tas lo harus di depan aja gitu. Tapi waktu itu kayak saya lupa gitu kan. Akhirnya saya kayak nggak sadar, loh kok kayak tas saya kok agak-agak longgar-longgar gitu pas di belakangnya dipegang udah sobek dari ujung kanan ke ujung kiri gitu. Tas disobek, ponsel dan dompet Poppy pun raib saat itu. Tak berselang lama, hal yang sama nyaris terulang. Poppy diincar kawanan pencopet yang mencoba mengambil ponselnya. Dia ngedekatin saya pertama kayak pura-pura nabrak gitu, terus dia nabrak, dia tahu posisi handphone saya ada di kantong kanan, terus dia langsung kayak pokoknya ngeluarin dengan cepat, terus saya enggak gitu kan, saya bilang handphone gue, jadi handphone saya jatuh, saya bilang gitu, mau maling ya, saya bilang gitu, jahat banget jadi orang, saya bilang gitu kan, oh enggak mbak, tuh handphonenya jatuh, dia bilang gitu. 2 kali punya pengalaman buruk dengan pencopet, membuat Poppy kapok dan hati-hati tingkat tinggi. Pemeran film Mengejar Mas-Mas ini memberikan tips aman kepada pemirsa. Dan kalau bisa kayak tasnya kita taruh di depan gitu, jadi kayak gak mudah kejangkau. Dan kalaupun memang kita berangkat sendiri gitu, sendiri seorang diri, jangan sering main handphone apa-apa, karena mungkin itu takutnya kayak menggigur para copet. Jadi lebih waspada, jaga barang kita, jangan sampai pindah tangan, jaga tas kita jangan sampai dijamret orang, gitu aja. Itu tadi pesan dari Poppy yang bisa diaplikasikan pemirsa untuk menghindari kejahatan jalanan, terutama pencopetan. Dari Serang, Banten, Harbet Marbun untuk CSI Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, kita balik informasi lain. Ini musim hujan telah tiba dan ada pemandangan khas manakala hujan mengguyur jalanan di ibu kota. Pemirsa, berteduh di bawah kolong jembatan atau underpass saat hujan menjadi salah satu pilihan pengendara motor. Namun kini polisi berencana untuk menilang para pengendara yang berteduh di kolong jembatan sebab ulah pengendara sepeda motor menghindari guyuran hujan dengan cara berteduh di kolong jembatan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Serba salah juga sih. Kalau misalkan pas hujan deras dadakan gitu kan, kalau nggak bawa jas hujan kan ini juga gitu kan. Ya kalau bisa sih dari pemerintah ada siapin tempat buat berteduh buat pengendara motor selain biar nggak kena tilang gitu. Masukan sih. Ya ini juga kan sebenarnya kan kepaksa juga mungkin banyak nggak hanya. Ya pemirsa, menjadi pertanyaan bagi pengendara sepeda motor, apa alasan sesungguhnya polisi akan menindak mereka yang berteduh di kolong jembatan? Nah, sudah hadir Ibtu Aziz dari NTMC Mabes Polri. Apa kabar Ibtu Aziz? Baik, Niki. Baik, Ibtu Aziz, langsung saja ini apa dasar dari kepolisian menerbitkan aturan untuk menilang mereka yang berteduh di bawah kolong jembatan? Ya Niki, jadi pemirsa, dengan datangnya musim penghujan memang pengendara roda 2 khususnya kerap kali berhenti ataupun berteduh di bawah flyover ataupun jembatan penyeberangan. Dan jika ini dibiarkan maka akan sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan yang panjang. Menanggapi fenomena ini, memang rekan-rekan kami di lapangan sudah mulai memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pengguna jalan untuk tidak berhenti di sembarang tempat demi kelancaran arus lalu lintas bersama. Dan pemerintah DKI Jakarta pun juga sudah mengeluarkan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, bahwa setiap pengguna jalan, baik angkutan umum ataupun perseorangan, dilarang untuk menghambat kelancaran arus lalu lintas. Apabila mereka tidak menghambat kelancaran lalu lintas, begitu mereka menepi di pinggiran itu seperti apa, Tuh Aziz? Iya, memang seharusnya mereka harus lebih jeli dan melihat situasi di sekitarnya. Karena apabila di sekitar tempat tersebut terdapat larangan parkir ataupun larangan berhenti, itu juga sudah bisa dinyatakan sebagai pelanggaran lalu lintas. Baik, ini apa landasan hukum polisi menilang mereka yang mengabaikan aturan
petugas tadi. Ya, memang secara hukum tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa kendaraan roda 2 dilarang parkir ataupun berteduh di bawah flyover ataupun jembatan penyeberangan. Namun ini apabila petugas kami di lapangan mendapati hal tersebut akan kami peringatkan. Dan sesuai pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila pengguna jalan tidak mematuhi perintah dari petugas, maka kami bisa melakukan penindakan. Baik, ini terakhir dari saya, ini apa sanksi yang dikenakan bagi pemotor yang mengabaikan peraturan petugas lalu kemudian berteduh begitu dan menyebabkan kemacetan lalu lintas? Ya, tentunya kita menggunakan pasal 282 kaitannya dengan perintah petugas yang tidak dilaksanakan ataupun diabaikan. Ini denda maksimalnya adalah 1 bulan kurungan dan maksimal denda Rp250.000. Tapi boleh ya berteduh hanya untuk misalnya sebentar saja untuk memakai jas hujan begitu? Selama itu tidak mengganggu arus lalu lintas, sebenarnya tidak ada larangan. Dan yang paling penting adalah di sekitar tempat tersebut tidak ada rambu dilarang berhenti ataupun dilarang parkir. Baik, jadi perlu ditekankan kembali bahwa sah-sah saja berteduh di flyover begitu, tapi selama tidak melanggar menyebabkan kemacetan lalu lintas begitu ya. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibtu Aziz. Terima kasih Ibtu Aziz. Dan pemirsa, ini kita harus jeda. Setelah jeda kita akan hadirkan laporan khas CSI ini soal fenomena penggunaan obat kuat di kalangan masyarakat. Sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Bentrokan dua kelompok warga di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu malam menelan korban jiwa. Ini korban yang belum diketahui identitasnya, tewas dengan sejumlah luka tusukan dan belum diketahui motif kasus tersebut. Identitasnya belum diketahui, namun korban disebutkan berasal dari Maluku. Ia tewas dengan luka tikaman di Jalan Tanah Merdeka 2, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Peristiwa bermula ketika korban bersama lebih dari 3 temannya menantang penghuni rumah di Jalan Tanah Merdeka 2 Ciracas, Jakarta Timur. Belakangan diketahui, di dalam rumah berkumpul sejumlah orang. Bentrokan pun terjadi, yang mengakibatkan kematian salah seorang penyerang. Oh, korbannya penyerang? Ini penyerang? Iya, penyerang. Jadi 4 orang. Yang satu ini meninggal, jadi 3 ketabur. Jadi gitu. karena di sini ada ampun lebih dari 3 orang ya. Ya mungkin kita nggak tahu dia atau. Petugas kepolisian setempat serta anggota Jatanras Polda Metro Jaya yang berada di lokasi belum memberikan penjelasan motif kasus ini. Dari Jakarta, Aditya Eko Utomo, Raja Wali TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Polda Metro Jaya menyita ribuan butir obat kuat yang tidak mengantongi izin Badan POM. Selama ini obat kuat ilegal ini didistribusikan ke Pulau Jawa dan Sumatera dan pelakunya meraup keuntungan Rp50 juta setiap bulannya. Nah, Anda pria pengguna obat kuat, waspadai. Jangan sampai obat yang Anda konsumsi adalah obat kuat ilegal. Simak informasi yang kami kemas dalam laporan khas CSI berikut ini. Beginilah pemandangan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk hingga kawasan Kota Tua Jakarta Barat setiap malamnya. Berjejer pedagang kaki lima yang menjajakan obat kuat, suplemen, dan penunjang untuk segala aktivitas seksual. Namun bagi Anda para pria, harap waspada. Jangan sampai Anda mengkonsumsi obat kuat ilegal. Penjualan obat kuat sudah beredar di mana-mana. Namun kali ini penjualan obat kuat secara ilegal sudah dilakukan tanpa seizin dari Badan POM. Sang pelaku dengan berani menjual 68 jenis obat secara ilegal dan langsung didistribusikan pada masyarakat. Awal pekan ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan butir obat kuat tak berizin edar alias ilegal. Obat-obatan ini sudah beredar luas. Dari ibu kota Jakarta didistribusikan ke wilayah Banten, Lampung, dan Surabaya. Satu tersangka berinisial RY bertindak sebagai pengedar dibekuk polisi. Tim CSI menyambangi 2 lokasi ribuan obat kuat ini disita polisi di kawasan Jakarta Barat. Tempat ini berada di 2 kompleks perumahan yang letaknya cukup berdekatan dan dua-duanya milik RY sang tersangka. Tempat pertama berlokasi di perumahan Kalideres Permai. Pasca penggerebekan, suasana di sekitar rumah tampak sepi. Rumah ini ditempati RY selama setahun.
Berdasarkan info petugas keamanan, memang selama dihuni RY kerap berlangsung aktivitas bongkar muat di rumah ini. Di rumahnya sendiri nggak terlalu mencolok sih Mbak, ya. Di rumah sini nggak paling kalau lagi ada kiriman barang, ya, itu pun sebentar sih, nggak lama. Jenis barangnya sih yang saya tahu berbau-bau obat sih. Kami pun beranjak ke rumah yang kedua di perumahan Puri Gardenia. Jangan heran apabila RY bisa memiliki 2 rumah. Pasalnya keuntungan dari menjual obat kuat ilegal ini mencapai 50 juta rupiah per bulan. Sama dengan rumah yang pertama, rumah ini juga kerap didatangi mobil box pengangkut obat-obatan herbal yang belakangan diketahui adalah obat kuat ilegal. Ya, RY, pemilik ribuan butir obat kuat yang disita polisi melakukan aksi kejahatannya sejak bulan Mei lalu. Obat ini diimpornya dari Tiongkok lalu didistribusikan ke Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini menurut seksolog, obat kuat ilegal apabila dikonsumsi memiliki efek samping yang sangat berbahaya, pemirsa. Konsumsi jangka panjang bahkan dapat menyebabkan kematian. Ribuan obat kuat ini disita Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya karena tidak berizin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Obat-obatan ini produk lokal, tetapi ada juga diimpor dari Tiongkok. Kemudian, obat-obatan ini diedarkan ke Banten, Lampung, dan Surabaya. Pemilik ribuan obat-obatan ilegal ini berinisial RY ditangkap polisi. Obat ini diedarkan RY sejak bulan Mei lalu. Pada bulan September kemarin, kita telah menangkap seseorang yang mengedarkan obat tanpa izin Balai POM. Obat ini bermacam-macam, ada 25 jenis obat, tetapi kalau dilihat dari jumlah volumenya ini cukup besar. Ada 2 kontainer. Ya, ada 2 kontainer. Demi meningkatkan vitalitas dan kualitas kehidupan seksual, obat kuat kerap menjadi andalan bagi pasangan suami istri. Penting untuk Anda ketahui, obat kuat ini menyimpan efek samping yang cukup serius, apalagi bila obat tersebut ilegal. Konsumsi dalam jangka panjang bahkan dapat menyebabkan kematian. Seksolog Zoya Amirin tak heran obat kuat begitu laku di pasaran. Banyak obat kuat di pinggir-pinggir jalan karena begitu harga diri laki-laki untuk pergi ke dokter itu malunya minta ampun. Mitos tentang obat kuat ini sangat-sangat terkenal di Indonesia dan bisnis obat kuat tuh luar biasa lakunya. Jadi Zoya mengapresiasi kinerja polisi menangkap pelaku dan menyita ribuan obat kuat ilegal. Zoya berpesan untuk jangan main-main dengan obat kuat, terlebih lagi apabila itu ilegal. Yuk, dengan tertangkapnya ini gitu ya, yang akan lebih sukses adalah jika masyarakat sadar. Carilah obat yang benar-benar punya merek dagang jelas. Kalau memang butuh obat, minumlah obat, tapi jangan jadi dokter buat diri sendiri gitu kan sebenarnya. RY, pengedar obat kuat ilegal terancam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, Anda harus hati-hati jika Anda ditawari iPhone dengan harga miring. Nah, informasinya satu lagi, catatan seputar investigasi. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan menangkap 2 warga negara Tiongkok di sebuah hotel. Ya, mereka disangka melakukan serangkaian penipuan menjual iPhone palsu merek Apple ke sejumlah warga. Kita lihat barang tadi. Aparat kepolisian meringkus Xiang Song dan Zhou Shengli, warga negara Cina di Palopo Hotel. Saat digerebek, polisi sempat kesulitan meminta keterangan pelaku karena keduanya berpura-pura tidak bisa berkomunikasi bahasa Indonesia. Kedok mereka terbongkar saat kedua pelaku beradu mulut dengan salah seorang petugas hotel yang meminta pembayaran kamar hotel yang disewa pelaku. Polisi menggeledah kamar hotel dan menyita 12 iPhone merek Apple 6 palsu yang disembunyikan oleh tersangka di bawah kolong kasur. Polisi juga menyita 1 unit laptop serta uang tunai 10 juta rupiah.
Kedua tersangka mengaku membeli iPhone palsu tersebut dari Jakarta dengan harga 1,6 juta dan dijual ke korban seharga 2 juta rupiah. Modus pelaku berpura-pura menjual iPhone dengan harga miring karena mereka harus segera pulang ke Hong Kong. Dia katanya dia beli 12 juta. Lalu dia jual? Dia jual berapa saja, ada uang subsidi yang di dealnya 2 juta. Cek yang penting ada uang. Iya, yang penting ada uang. Katanya mau pulang ke Hong Kong, kejar pesawat dia. Polisi masih memburu seorang wanita yang kabur saat polisi menggerebek hotel tempat tersangka menginap. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Raja Wali Televisi. Pemirsa, kepolisian di Kalimantan Barat menangkap kurir yang membawa narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Ya, sabu asal Malaysia ini bisa lolos di pintu perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Dengan modus kurir mengemasnya seperti susu bubuk dan membawa 2 balitanya. DW warga asli Banyumas ini ditangkap Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalimantan Barat. Ia membawa 10 paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 10 kg. Sesampainya di depan terminal antar negara Sungai Ambawang, Kuburaya, mobil DW dihadang dan diperiksa. Di dalam mobil itu selain ditemukan tas yang berisi sabu asal Malaysia yang rencananya akan dibawa ke kampung Beting, juga terdapat istri dan kedua anaknya yang masih balita. Polisi meyakini ini merupakan modus baru dengan melibatkan susu dan balita. Ya, sementara itu DW mengaku dirinya hanya bertugas sebagai pengantar barang tanpa mengetahui siapa pengirim dan penerima. Pengambilan dan pengantaran yang rapi sedemikian rupa sudah diatur oleh sindikat-sindikat profesional ini. DW diupah 4 juta rupiah sekali antar. Dan pemirsa, setelah CSI ada program Lensa Indonesia Siang akan dibawakan oleh rekan Ahmad Topan dan juga Intan Bedisa. Ya, Intan dan Topan, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Oke, baik, Bribka Afi dan juga Niki, di Lensa Indonesia Siang hari ini kami memiliki informasi di mana ini adalah hari bersejarah karena Indonesia akan meluncurkan sebuah pesawat buatan anak negeri, yakni pesawat N219. Ya, dan selain itu di Fokus Lensa Indonesia Siang kali ini kita akan membahas bagaimana dampak perceraian terhadap anak ya. Betul. Namun saya kembalikan dulu ke Bribka Afi dan juga Niki di studio. Baik teman-teman, selamat bertugas dan pemirsa, CSI akan kembali besok seperti biasa pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Mewakili Ibtu Aziz dan teman-teman CSI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.